sama orang dengan kita mungkin jumlahnya lebih ini, lembaganya bisa diidentifikasi, bisa dilihat. Nah, berikutnya itu perbaikan sistem rekrutmen politik ini tidak mau memang harus kita terus lakukan. Pemikiran kita tentang proporsional terbuka itu akan memperbaiki kualitas anggota DPR ternyata terbantahkan hari ini. Jadi ini juga kalau dilihat perilakunya mirip-mirip guru. Yang pertama dia suka kegelapan. Yang kedua dia bukan fisik yang nyata. Jadi kalau trading itu bukan penyelenggara negara, dia orang swasta. Tapi pengaruhnya kadang-kadang luar biasa. Nah, NGO penting untuk bisa menanggulangi ini. Karena sebenarnya salah satu obatnya adalah transparansi. Problem pendanaan partai politik kita belum mandiri dalam mengumpulkan pendanaan, kemudian kebijakan dan keuangan negara masih rentan. Punya klien kalau orang yang butuh itu. Jadi kalau ada pihak swasta yang butuh pengaruh pejabat publik, maka ada pihak klien di situ atau orang yang butuh pengaruh. Kemudian yang kedua ada calo di situ. Nanti kita bisa ceritakan juga bagaimana calo itu bekerja. Dan yang ketiga ada pihak yang mempengaruhi di situ. Pihak yang mempengaruhi ini bisa penyelenggara negara dan bisa tidak penyelenggara negara. Jadi kalau dalam trading influence dia bisa bilateral relationship dan trilateral relationship, sementara kalau dalam suap itu hanya akan ada bentuk bilateral relationship. Nah, Terima kasih. Silakan mungkin atau penawaran pemberian sesuatu apapun baik secara langsung maupun tidak langsung, manfaatnya tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain, agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruh yang nyata atau yang tidak ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapapun itu. Yang paling penting itu menurut saya Pak, sepanjang dia tidak memenuhi unsur dan bahasanya begini Pak, kita juga tidak mau overkriminal. Semua mau dikriminal, kira-kira kan seperti itu. Penuh penjara kira-kira seperti itu. Dia Kumham saja sudah berutang sama orang makan para nabi, kira-kira seperti itu. Tapi komitmen timbal balik atau ambil keuntungan yang tidak semestinya maka menurut saya internasional tidak setuju. ketika posisi norma itu netral, makanya harus hati-hati kita merumuskannya itu. Cara bercanda Pak, kadang-kadang kan istri atau suami juga bisa kena juga, bertua juga Pak. Ya. Mereka pengaruh itu, karena kasusnya Nazarudin kan istri juga terlibat. Bukan tidak mungkin beberapa kepala daerah yang kemarin dia jadi kepala daerah, besok itu istrinya. Kepala daerah itu kan juga berpengaruh terhadap istrinya. Nah, hal-hal begitu itu memang tidak buta juga kita melihat untuk segera, ini ada perdagangan pengaruh, ini ada keuntungan yang tadi itu kata Donald itu yang tidak semestinya itu. Saya ingin tanya, tadi terkait dengan transparansi ya Pak ya. Saya punya kolega di Kementerian Keuangan. Di tahun 2007 mereka itu yang menggunakan informasi ini menjadi bagian dari negosiasi dagang. ini adalah profil pegawai ASN Republik Indonesia. Jadi pegawai ASN saat ini adalah yang kita maksud dengan pegawai negeri berkali adalah pegawai ASN yang terdiri dari dua kategori. Yang pertama adalah PNS, yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hampir semua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja haknya juga sama, kecuali tidak mendapat pensiun saja yang P3K itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita memaknai P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu sangat beda dengan honorer. Teman-teman kita yang ditawari sejumlah uang untuk lulus CPNS atau bahkan mereka sampai menjual tanah, rumah atau mobilnya itu hanya untuk lulus CPNS. Padahal dari hasil yang kami temukan, yang ada ini kemudian hanya oknum-oknum yang mencari untung dari keadaan-keadaan seperti orang-orang yang jadi CPNS ini kan seringkali kan mereka kan melihat bahwa di daerah ini CPNS ini masih jadi pekerjaan yang sangat diidam-idamkan dan didamba-dambakan. Karena dianggap kalau jadi CPNS mungkin status sosial itu lebih tinggi dari pekerjaan lainnya. Seperti itu salah satunya. Makanya kemudian di daerah siapapun berlomba-lomba untuk menjadi CPNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ASN sesuai dengan standar yang ditentukan oleh teman-teman di Kemenpan. Itu sangat sulit sekali teman-teman dari Papua yang maaf sumber daya manusianya tidak sampai dengan kategori yang ditetapkan oleh undang-undang ASN. Itu bagaimana? Kalau terjadi sesuatu sistem rekrutmen dengan standar nasional, ya, maka di daerah itu ada pendataan, ada periode. Nah, standarisasi biasa misalnya pendatang itu mempunyai kompetensi yang lebih tinggi. Ini selalu setiap penerimaan akhirnya mereka itu semua yang lulus. Hakim kecuali hakim ad hoc. Nah, ketika dikecualikan hakim ad hoc, sementara baik di tingkat pertama, tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, itu terdapat hakim ad hoc tipikor. Kalau untuk THI di tingkat pertama dan tingkat terakhir di Mahkamah Agung. Ketika undang-undang ASN. Kemudian kalaupun sebenarnya di KPK ini sedang ada perdebatan dengan tiga tadi. Secara aturan manajemen SDM KPK kita di PP 16 tahun 2005 itu 103 tahun 2012. Kami ini kolonel baru ini ternyata melihat kementerian Kemenpan RB tidak yang ada. Padahal Bapak sudah kontrak 5 tahun. Nah ini bagaimana dengan tindakan itu? Jadi bisa jadi Bapak adalah salah satu korban dari ASN itu. Bapak sudah kontrak 5 tahun tapi ternyata Presiden tidak mengundangkan dari kementerian itu. Itu harus jadi perhatian siapapun presidennya, political ulama tinggi, siapapun presidennya, judicial ulama. Nah, perumusan rekomendasi ini juga kita sesuaikan dengan struktur di UNCAC dan struktur di Stranas PPK. Karena pada prinsipnya Stranas dibangun berdasarkan struktur yang ada di UNCAC. Itu adalah 6 strategi. Karena itu nanti di tabel rekomendasi prosesnya ada clustering, masing-masing jadi dimasukkan ke dalam strategi-strategi yang ada di dalam Stranas PPK. Isu itu adalah pertama terkait dengan transparansi. Transparansi dalam pelaksanaan program Stranas PPK dan implementasi pelaksanaan UNCAC perlu ditingkatkan, baik sebagai program maupun sebagai strategi di setiap elemen atau komponen Stranas PPK. Jauh ini aksi nasional dan aksi daerah terkait dengan strategi Stranas belum begitu diketahui oleh masyarakat. Terutama dalam konteks pencegahan korupsi. Yang banyak diketahui masyarakat baru sebagian besar sebatas penegakan hukum terhadap korupsi. Mekanisme pelaporan dari capaian pelaksanaan agenda aksi Stranas juga masih belum dapat diakses publik sampai saat ini. Laporan ini masih menjadi dokumen koordinasi antara instansi di pemerintahan dan publik hanya mengetahui sebatas status pemenuhan dan jumlah aksinya saja. Itu yang pertama. Konteksnya adalah bagaimana exposure atau penampakan dari program Stranas PPK di mata masyarakat. Kira-kira seperti ini. Tidak banyak kita yang tahu sebenarnya detail dari aksi-aksi Stranas yang diimplementasikan setiap instansi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Apa sebenarnya program yang didorong? Kalau di dalam konsep Stranasnya sih ada. Kita lihat program dari setiap instansi. Kemudian progres katanya berhasil gitu ya, tercapai. Akan tetapi kita tidak tahu tercapai ini apa saja sih yang dicapai. Yang mendorong bahwa anti korupsi ini adalah sebagai bagian dari proses pemberadaban ya. Mestinya kan ini merupakan gerakan. Memang nantinya ujung-ujungnya kalau kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah, lembaga dan sebagainya akan menjadi teknokratik, of course. Tapi itu harus dipayungi oleh sebuah rekomendasi atau pernyataan yang sifatnya
gerakan. Nah ini yang saya sendiri juga belum punya rumusannya seperti apa. Tapi kalau kita langsung ke seperti ini, sepertinya kita langsung masuk ke kotak-kotak yang sifatnya teknokratik. Pesan saya seperti itu. Terima kasih. Kalau kita kembali melihat tujuan dari kenegaraan ini adalah pada keuangan semua aktor kebebasan bersama merefleksikan agenda, pendekatan, sampai-sampai dan diharapkan menemukan solusi. Saya kira di forum anti korupsi Indonesia yang keempat itu ini jauh lebih bergairah. Saya ingat di awal-awal dulu saya pernah kritik forum ini orang daerah cuma datang sebelum diberi orang daerah sama. Dan karena saya dapat berubah banyak dari teman-teman daerah yang ngapain buat sini sama. Saya lihat kemarin orang daerah banyak sharing kesempatan juga untuk mempresentasikan apa yang sudah dilakukan. Kemudian dalam bekerja sekarang sampai dua dan sedapat mungkin tetap melibatkan para peserta untuk proses perumusan. Ada forum brainstorming tadi sore juga menegaskan bahwa forum seperti ini masih sangat dibutuhkan. Bukan saja sebagai bahan refleksi, tapi sebetulnya juga ini exercise kita untuk saling memahami pihak lain. Exercise kita untuk memanfaatkan capaian demokrasi kita. Kalimantan Timur dan perwakilan dari CSO di daerah adalah Bapak Eko dari KPU KKN. Kemudian serah terima rekomendasi dari Mas Neda. Silakan Bapak Isrot, Bu Yanti dan Mas Eko. Jadi karena cuma satu, saya serahkan dulu ke masyarakat sipil. Pak Eko serahkan ke Bu Yanti. Oke. Ngomong Pak Eko. Apa yang diserahkan? Tolong dilaksanakan katanya. Ini saya timbahkan ke pusat. Dilaksanakan. Ya, mungkin satu dua kalimat dari yang menerima rekomendasi. Apanya yang menang? Masyarakat sipil dan diskusi sebetulnya sudah mengikuti acara seperti itu dan keempat. Jadi kayaknya tidak sebetulnya untuk dimakan. Semoga nanti yang kelima mungkin bukan saya atau orang lain di KPU KKN. Ya, saya berharap apa yang telah kita lakukan pada 3 hari memikir negara. Walaupun negara sebetulnya tidak pernah memikirkan kita.
KPD kan. Mungkin ya, kami merasakan kayaknya memang belum ada sinergi yang dan dengan sering adanya silaturahmi seperti ini kita bisa mempunyai pemikiran yang sama, kita bisa sedikit jalan. Sebenarnya tujuan kita sama, cuma mungkin sudut pandang dan juga cara kita yang berbeda. Rekan-rekan semua yang sudah bekerja keras dari berbulan-bulan yang lalu sehingga acara ini bisa lancar dengan pendanaan juga yang ramai-ramai juga, kan? Jadi memang kelihatan kembali lembaga swadaya masyarakat memang swadaya masyarakat, jadi bisa berjalan acara ini dan rekomendasi ini akan kita jadikan sebagai bahan untuk diskusi. Nantinya akan juga mengundang teman-teman yang ada di sini untuk penyusunan aksi 2015 karena di tahun ini, dan juga penyusunan fokus kegiatan prioritas untuk tanah jangka menengah tahap 2. Nah, tahap 1 selesai tahun ini, jadi 2015-19 ini salah satu masukan untuk kita diskusikan bersama lagi agar tidak hanya aksinya banyak tapi juga sebenarnya aksinya bisa mengena, karena dari pemaparan yang di pemerintah pusat merasa tidak ada masalah, tapi ketika di sini sudah kita yakin bahwa masih banyak masalah. Ini yang harus kita carikan solusinya bersama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian karena menyumbangkan pikiran, gagasan, semangat dan motivasi sehingga upaya pencegahan pemberantasan korupsi terus berjalan. Saya tidak mengatakan bahwa hal ini selesai karena perjuangan kita masih panjang. Selamat malam, saya berjumpa di korupsi yang kelima. Sampai berjumpa di Sao Paulo. Ya di situ juga boleh. Ayo, kumis di atas, kumis di atas.